judgment rule atau BJR. Ya, terus keputusan yang diambil dengan itikat baik berdasarkan data dan analisis yang memadai tanpa benturan kepentingan dan memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, insan perusahaan diharapkan berani mengambil keputusan yang benar, profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan perusahaan demi mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis. Gitu ya, Bang Iqbal. Makasih Indira. Mungkin bisa kita close kegiatan sadari, kita lanjut ke kegiatan sharing session Godigi ya. Akan disampaikan oleh Bro Farhan Arik. Silahkan Mas Farhan. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas eh, atas kesambutan. Setelah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang Godigi, eh, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya? Ya, sudah Pak Arik. Baik, terima kasih Pak Reza. Oke, jadi untuk Godigi, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan materi tentang Godigi Series 10, di mana di sini tentang end-to-end data governance approach, bagaimana tentang best practice-nya, framework-nya, dan strategic blueprint-nya. Nah, ini ada untuk sesi yang pertamanya itu ada bagaimana cara memetakan data operasional kebun dan risiko kegagalan tata kelola. Nah, di sini ada data driven and AI power insight, eh, di mana di sini tuh organisasi itu mengumpulkan data ya, mengumpulkan seperangkat data besar yang nanti kurang antaranya kurang dimanfaatkan karena mencakup beberapa sistem baru, eh, dan dengan memusatkan data dan meningkatkan kualitas data nantinya akan memperoleh wawasan yang menggerakkan pembangunan kebijakan, meningkatkan kepatuhan, kemudian mempromosikan keluaran DEI dan juga pengukuran ROI. Nah, kemudian ini ada lapisan pengelola data. Lapisan pengolahan data itu ada 4. Yang pertama ada lapisan penyerapan data atau data ingestion, di mana ini tujuannya untuk mengumpulkan data mentah terlebih dahulu dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, prosesnya sendiri itu menggunakan konektor basis data, kemudian API, web scraping, dan juga protokol transfer file untuk menarik data ke dalam sistem. Nah, yang kedua itu masuk ke dalam lapisan penyimpanan data atau disebut juga data storage, di mana tujuannya itu untuk menyimpan data yang mentah tadi atau data yang telah diproses dalam sebuah repositori terpusat yang scalable dan aman. Dan untuk prosesnya itu data mentah nanti disimpan di data lake, yang kemudian data yang sudah bersih dan terstruktur disimpan di data warehouse untuk dianalisis secara cepat. Nah, kemudian ada yang ketiga itu lapisan pengolahan data atau disebut juga data processing. Nah, ini tujuannya itu untuk membersihkan, mentransformasi, mengagregasi, memperkaya data mentah agar siap untuk dianalisis. Nah, kemudian ini untuk proses di data processing ini itu yang pertama ada ETL, Extract Transform Load, atau bisa disebut juga dengan ELT,
atau extract, load, transform untuk mengubah data mentah menjadi sebuah format yang terstruktur dan konsisten. Kemudian yang terakhir itu lapisan data analitik atau lapisan analisis data, di mana tujuan ini untuk menerapkan berbagai teknik analisis, baik itu deskriptif, diagnostik, kemudian prediktif, preskriptif, dan lainnya, dan kemudian untuk mengekstrak wawasan dari data yang telah diolah. Prosesnya sendiri itu data nanti akan disajikan melalui dashboard, laporan, dan alat visualisasi. Kemudian dengan model machine learning juga diterapkan di lapisan ini sebagai prediksi dan rekomendasi. Nah, ini ada 5 pilar sumber data utama, di mana 5 pilar sumber data utama itu ada ekosistem data perkebunan cerdas. Ini ada yang pertama ada GIS dan pemetaan lahan, kemudian ada drone dan remote sensing, kemudian ada IoT sensor cuaca, rental pasok digital, dan juga data SDM dan operasional. Nah, kemudian ini ada model infrastruktur deployment pengolahan big data, itu ada tiga apa namanya, ada 3 model ya. Yang pertama ada on-premise, itu di mana seluruh data infrastruktur big data itu mulai dari penyimpanan, pemrosesan hingga ke keamanan dikelola di dalam pusat data milik organisasi sendiri. Kemudian ada ya model cloud, di mana model ini memungkinkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan on demand dan mempercepat pengembangan layanan baru. Tantangan utamanya itu terletak pada pengaturan keamanan dan kepatuhannya, terutama pada data yang bersifat rahasia negara. Sehingga kebijakan pengelolaan akses harus dirancang dengan ketat. Yang terakhir itu ada model hybrid, di mana pendekatan hybrid ini itu gabungan dari keunggulan on-premise dan juga cloud. Data yang bersifat sensitif dapat tetap tetap disimpan dan dikelola secara lokal maksud saya. Sementara beban kerja analitik atau layanan yang memerlukan elastisitas tinggi dapat dijalankan di cloud. Nah, kemudian ini mengapa sih data perkebunan itu bernilai tinggi? Di sini ada volume, kecepatan, dan nilai bisnis, di mana itu ada terabytes. Itu data IoT dan drone dihasilkan per estate per tahun. Kemudian ada third party, itu vendor eksternal punya akses ke sistem operasional. Kemudian real time, itu keputusan agronomi butuh data yang akurat dan selalu tersedia. Dan yang terakhir itu ada regulasi, itu exposure UU PDP dan GDPR jika data pekerja bocor. Nah, kemudian ini risiko kegagalan tata kelola data. Ini akan menjadi ancaman bagi operasional dan sebuah bisnis. Ini ada risiko yang kritis ya, ada kebocoran data lapangan, kemudian ada non-compliance regulasi, kemudian ada di sini apa namanya kualifikasi, ada jenis kebocoran atau ancaman yang tinggi. Itu ada vendor login, kemudian ada inkonsistensi data, kemudian ada juga serangan cyber IoT, dan ada juga ancaman yang jenisnya itu sedang atau blank spot data loss. Nah, di sini ada ekosistem pengelolaan data. Dimulai dari yang pertama itu dari manusia dan budaya, itu dari Menit itu berapa tuh sudah? itu eh, pergerakan utama ekosistem ya, itu manusia dan budaya. Nggak tahu. Pak Iqbal, mohon maaf itu mic-nya masih nyala Pak Iqbal. Oh iya. Boleh Pak Arik langsung ke kesimpulan aja berarti. Oh ya, baik. Nah, Baik, kalau dari kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari materi Godigi ini, tentu data ini data ini sangat penting ya bagi bagi sebuah organisasi maupun bagi eh, kita pribadi juga, karena kalau misalnya data kita bocor, itu tentunya
menjadi hal yang sangat krusial ya, karena data pribadi kita bisa bocor dan tentunya eh, banyak undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan kepada kita ketika data kita bocor dari sebuah instansi atau perusahaan tertentu. Eh, jadi untuk kesimpulannya ya kita harus aware untuk bisa menjaga data pribadi kita agar tidak bocor. Seperti itu mungkin Pak Iqbal untuk kesimpulannya. Oke, makasih Pak Arik. Mungkin eh, kalau begitu kita bisa closing untuk sharing session materi Godiji. Tinggal satu lagi ya, culture booster ya. Dari tadi ini gagal-gagal terus nih culture booster. Tapi Indonesia Raya dulu.